Oh God is bigger than the air I breathe, the world we live. Oh God, we save the day, and all we say, my gloria. Kedua tanganmu katakan, oh God is bigger than the air I breathe, the world we live. Oh God, save the day, save today, and all we say, my gloria. God is bigger than the air I breathe, the world we live in. Oh God, save the day, all we say, my gloria, my gloria, my gloria, my gloria. Mari angkat tangan sama-sama. Katakan glory, glory God. Glory, glory, send your glory, God. Glory, oh Jesus, glory, Jesus, glory, glory, send your glory, God. Glory, send your glory, the kingdom Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kerajaan ditegakkan atas bumi ini, atas bangsa ini. Biarlah masih glory. Send your glory, is bigger than the air I breathe. Mari angkat tangan sama-sama sedang jemaat. Oh God, we will save the day, and all will say, my gloria. Oh God, my God, God is bigger than the air I breathe, the world we live. Oh God will save the day, and all we say, my gloria, my glorious, my gloria. My glory, Kiara lama si Kiara lama 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 lama, Kiara lama si Kiara re 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 re. Jesus, Kiara lama sata Kiara, si Kiara lama disembah Tuhan sama-sama. Kiara lama si Kiara lama Kiara lama 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 lama. Kiara lama si Kiara lama lama. Kami percaya Tuhan.
percaya Tuhan, denganmu Tuhan, kami sanggup lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Di tahun 2016, hidup kami terus naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan yang terbaik sama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus Kaulah Raja. Terima kasih. Kuasa percaya keselamanya. Hanya Kau Tuhan, sungguh kekuatan, kuasa menerjunkan bagai besar biasa. Bukan berguna, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara, siapa rindu hari ini menyenangkan hati Tuhan? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Go! 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 Yesus, Jesus. Tepuk tangan yang dahsyat, kan? One, two, go! Jesus. Terus sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku. Sepenuh jiwaku,
dahsyat. Haleluya. Come on. Jesus. Come. Wah. Cukup. Bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami menyenangkan hatimu senantiasa. Haleluya. Jesus. Yuk sama-sama tepuk tangan kita aja. One, two, go. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, hearts are open. You're my freedom now. You have loved me, I'm from the dark. Now I'm running into your light. Terima kasih Tuhan. Change my crying into dancing. Lift your praise. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising, from praising you. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Sama-sama. I will sing Of your love for me. Terima kasih Tuhan. In my life, you're my everything. Chains are broken, my are open. You're my freedom now. Terima kasih Tuhan. Taught me I'm from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. You Lord. Lift your bless you. Oh, sorakan haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, from praising. Nothing gonna stop us. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising, from praising you. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama di atas yuk. Lebih keras buat Tuhan kita. Dialah yang dahsyat, dialah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami menyembah Engkau. Praise you forever. Lebih keras lagi ya. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Bless you forever. praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Bless you. Praise you forever. Hallelujah. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising, from praising. Sing you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Terima kasih Tuhan. Engkau
dahsyat buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi. Come on. Berikan tepuk tangan sekali. Come on. Terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Come on. Ini kami Tuhan. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan. raja atasku. Lebih keras kau ya. Kau ya. Kau yang pimpinan. Are you ready? Come on. Say go. Ajarkan Tuhan. Haleluya. Agungan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah Selamanya. Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Thank you Kau Jesus. raja atasku. Mari sama-sama angkat tangan kau ya. Kau ya. Kau yang Hanya layak dipimpinan. Tuhan, agungan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Jesus. Yesus kaulah Hanya ajarkan Tuhan. Agungan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita sore ini. Tepuk tangan yang dahsyat. Jesus. Oh yang layak disembah Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa. Jesus. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Sekali lagi ya, ajaib kau Tuhan sama-sama. Yesus kaulah Raja Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Tepuk tangan. agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber
Raja mulia, Raja mulia. Berikan sekali lagi yang terbaik, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyembahan kami. Biar hati kami hanya melekat kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya tahun ini bersama Engkau luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa. Kasih setia-Mu luar biasa buat hidup kami. Mari angkat tangan sama-sama sore hari ini. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Terima kasih buat anugerah. Tuhan penyembuh, Terima kasih Tuhan. Tuhan Satu-satunya. satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Kami percaya bersama Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sumber 2016 dahsyat bersama Tuhan. sumber Buat pengharapan, Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih tinggi lagi bersamamu. Kami percaya bersama Engkau dahsyat. Sumber
Satu-satunya yang ku andalkan. Mari angkat kedua tangan, angkat hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir di 2016. Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan pernah takut melangkah, tetap berjalan bersamanya. Satu-satunya Ya Tuhan, pegang hidup kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Kami tak sanggup tanpa Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelindungku, Tuhan pemulihku. Mari nyanyikan sekali lagi, angkat kedua tangan kita, katakan satu-satunya yang di tahun yang baru ini, biar hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita andalkan Dia lebih dari segalanya. Mari naikkan sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sepanjang tahun yang baru, biar Dia Tuhan yang berikan jaminan dalam setiap hidup kita. Mari nyanyikan dengan percaya, katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. benar Tuhan. Biar ini jadi doa pengakuan kami. Hanya kepadamu kami berharap dan kami percaya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuki tahun yang baru ini dengan hati kami tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, angkat semua ketakutan, angkat semua kekhawatiran dari hidup kami. Angkat semua keraguan-raguan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. When peace like a river attended my ways, when sorrows like sea billows roll,
like a river, attending my way. Oh, when sorrows like seas billows roll. Kami mau masuk 2016 dengan berkata, semua Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Dan tiap hari kami akan berkata, it is well with my soul. Semua akan baik. Jiwa kami akan tumbuh dengan sehat, roh kami akan makin perkasa, makin dewasa. Dan kami menikmati semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tuhan, dunia berkata mungkin 2016 tidak baik. Tapi kami tahu Engkau berkata yang berbeda. Kami sudah melihat selalu ada Goshen buat kami. Selalu ada Goshen buat kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau beri dan kerjakan dengan begitu dahsyat dan setia 2015. Dan kami tahu tahun ini juga Engkau akan kerja dengan lebih dahsyat. Lebih dari yang kami duga. Lebih yang dari kami yang kami pikirkan. Engkau Tuhan memberkati kami dalam keajaiban kami. Sore ini Engkau bicara Tuhan buat semua kami. Berikan bekal kebenaran firman Tuhan. Buat menuntun kami jalani sepanjang 2016 dan bahkan selanjutnya. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami bersyukur roh hikmat, wahyu dan pengertian mengajar kami malam hari ini. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami
karena kami tahu semua itu asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat tahun baru buat semua saudara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua kerja keras, dukungan dari doa saudara, pergumulan, persembahan, pengorbanan waktu, tenaga yang luar biasa sehingga acara The Great Awakening sudah kita bisa tuntaskan dengan ajaib. Saya melihat hanya karena Tuhan kita bisa selesaikan mandat dan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kita mendengar ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa, orang-orang yang hidupnya diberkati, diubah Tuhan, dan kita melihat dari banyak kota sekarang mulai bertanya, kapan kita mau buat lagi? Saudara sekalian, mari kita berdoa supaya api Tuhan itu menjalar kemana-mana, karena itulah yang kita rindukan sebetulnya. Orang-orang muda itu akan dilawat Tuhan, dan bangsa ini akan diubah dengan cara Tuhan yang ajaib sekali. Saudara sungguh-sungguh bantu doa supaya setahun ini kita bisa follow up dengan baik. Kita belum tahu persisnya bagaimana, kita menantikan Tuhan bicara, memberikan instruksi kepada kita. Tapi sekali lagi saya ingin berkata terima kasih banyak. Karena ada banyak orang melakukan bagiannya dan orang lain tidak ada yang tahu. Anda lakukan dengan setia, ambil bagian, tapi itulah berkat yang dia berikan buat kita. Amen, saudara. Nah, siapa yang siap masuk 2016 dengan Tuhan kita? Oke, mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-31. Ada beberapa poin penting yang Tuhan nyatakan di hati saya ingin bagi buat saudara, supaya 2016 ini kita nikmati kemenangan yang lebih dahsyat lagi dengan Tuhan kita. Kejadian pasal 31, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, ini poin yang sangat penting buat kita. Alkitab mengatakan, Yakub kerja dengan mertuanya, yaitu pamannya sendiri namanya Laban. Suatu hari dia mendengar bahwa anak-anak Laban yang laki-laki berkata begini, Yakub itu membangun kekayaannya dari mengambil harta ayah kita. Jadi harta ayah kita diambil, kemudian dia pakai memperbesar kekayaan pribadinya. Yakub mendengar itu. Tapi kemudian Alkitab berkata, lagi pula katanya Alkitab mengatakan, Yakub itu melihat wajah raut muka Laban itu kepadanya tidak seperti yang sudah-sudah. Nah, saudara sekalian, ini orang hebat. Tetapi
Bukan hanya dia mendengar, dia melihat, tapi dua itu dia kombinasikan dengan yang namanya mendengar keputusan Tuhan. Ini poin yang pertama yang Anda dan saya harus bisa punya untuk masuk tahun 2016 ini. Kita perlu yang namanya kecerdasan rohani yang seperti ini. Apa itu? Kalau Anda melakukan apapun juga dalam hidupmu, belajar untuk mendengar dan belajar untuk melihat. Dengan kata lain sebetulnya, kalau Anda mendengar, Anda melihat, saudara akan diajar Tuhan untuk belajar menganalisa. Ingat kalau Anda datang di acara Bahtera, saya pernah sampaikan ke saudara, Elia terhadap Elisa seperti itu. Dia lemparkan jubahnya, Elisa berkata, izinkan aku pamit dengan orang tuaku dulu. Elia berkata apa? Oh ya silakan, mau pulang dulu silakan. Dan dia mengatakan, toh aku belum berbuat apa-apa buat kamu. Kamu dan aku tidak ada hutang, kamu tidak ada hutang apapun dengan aku. Dengan kata lain dia berkata, kamu mikir sendiri, kamu analisa sendiri, baru kemudian kamu putuskan sendiri. Nah, Yakub itu adalah orang yang seperti itu. Dia bukan orang yang menutup telinga dan matanya ketika dia kerja atau melakukan apapun. Yang dia kerjakan sekuat tenaga. Tapi telinganya mendengar, matanya melihat, dia menganalisa, dia menghitung semuanya, tapi tidak ambil keputusan sebelum dia tahu Tuhan memutuskan apa. Dan ajaibnya, dia tunggu sampai Tuhan berkata, Yakub, kamu pulang ke rumah orang tuamu, aku akan menyertai engkau. Begitu dia dengar itu, dia berkata, sudah waktunya aku pamit dan pergi. Nah, di dalam kehidupan kita saya perhatikan, banyak orang Kristen tidak mendengar dan tidak melihat dengan baik. Dengan kata lain, hidup kita ini, kita nggak punya kecerdasan rohani untuk menganalisa segala sesuatu sebelum kita ambil keputusan. Dan seringkali kita menganalisa, tapi kemudian tidak mau menantikan Tuhan yang membuat keputusan buat kita, dan kemudian kita ikuti keputusan Tuhan, baru itu hasilnya akan dahsyat, yang namanya jaminan Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita. Saya beri contoh saudara. Beberapa waktu yang lalu kita buat KKR di sebuah kota, saya nggak mau sebut nama kotanya. Dan jauh-jauh hari kita sudah ngurus izin, dan pihak aparat setempat sudah mengeluarkan izin, kita buat pasar murah, dan sorenya kita buat doa kesembuhan ilahi. Saya mau cerita ini dengan cerita apa adanya, sedikit saya buka dengan saudara, supaya Anda tahu bahwa ini akhir zaman, kata Alkitab, orang akan saling menyerahkan. Mendadak menjelang beberapa hari setelah itu, ada pihak saudara sepupu kita dari kota lain protes kepada polisi. Dan mereka berkata, kalau ini acara nggak dibubarkan, kami akan serbu. Polisinya menghubungi kami. Pak, ini ada seperti ini. Wah, aneh. Kita tidak pernah mengganggu orang, itu juga kelompok dari kota lain. Bagaimana mungkin mereka bisa ngerti, kita buat di kota ini, dan mereka bereaksi seperti itu. Dan akhirnya kita ngobrol dengan pihak polisinya, baik, terbongkar saudara. Yang memberitahu mereka adalah gereja-gereja. Bukan semua, beberapa gereja. Anda bisa bayangin kita diadu dengan kelompok lain oleh beberapa pendeta. Saya sampai berkata, ini kalau bukan akhir zaman, kapan lagi zaman seperti ini? Kita sedang mau buat KKR, supaya jiwa diselamatkan. Kita enggak juga pengen buat gereja di kota itu, kita pengen orang melihat kuasa Tuhan. Waktu mereka lihat kuasa Tuhan, mereka terima Tuhan Yesus, mereka bertobat lahir baru, kan bahagia. Kita sedang mau mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Saya tidak punya panggilan buka cabang gereja di mana-mana. Dan kita nggak bisa, kita berkata begini, maaf Pak, Bapak yang sudah memberikan kami izin. Dan tidak ada alasan, hanya karena tekanan satu kelompok, Bapak berpihak dan mencabut izinnya. Sekarang kan orang nggak bisa begitu saudara. Karena negara pun bisa
pra-peradilankan istilahnya, dan itu tidak gampang sekarang begitu. Nah, kecepitlah aparat ini, saudara. Yang kita membuat kita sedih adalah, wah belakangnya kok saudara-saudara sendiri. Mau ditengking, wong saudara seiman. Mau dibilang suruh ke neraka, kasihan, wong anaknya Tuhan Yesus. Ya toh, mau dikeplak, enggak boleh, kita ini harus saling mengasihi. Ya sudah diampuni toh, mau apa lagi? Ditemui, tidak mau. Bagaimanapun kita berkata, ayo jalan. Dari pagi pasar murahnya lancar, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba kita akan mulai kira-kira akan jam 3, karena kita harus selesai 5:30, saudara. Kira-kira jam 2, pasar murah selesai, saya tiba di lapangan, tiba-tiba awan gelap di atas, dan hujan lebatnya luar biasa. Ada tenda kecil disediakan panitia buat saya masuk ke situ, persis di sebelah panggung begini, dan itu hujan lebatnya luar biasa. Dalam waktu singkat lapangan banjir, orang-orang bubar semua, saudara. Semua menepi kemana-kemana, mobil yang baru datang, bus truk yang baru datang, tidak mau turun penumpangnya. Kenapa? Hujan gede sekali, lapangan banjir. Dan di dalam tenda itu saya berdoa loh. Bukannya saya nyantai-nyantai, saya tengkingi, makin saya doain, makin kenceng hujannya, saudara. Saudara pernah ngalami, makin Anda berdoa, makin parah keadaannya. Anda pernah ngalami, makin Anda teriak ke Tuhan, sepertinya makin gak karu-karuan keadaannya. Saya sering ngalami begitu. Sampai kemudian saya rodok hafal dengan gayanya Tuhan, saudara. Saya doa. Saya lihat di dalam, enggak ada, kosong, lapangan itu kosong. Dan jam 3 harus dimulai, tidak ada tanda hujan berhenti. Akhirnya mulailah puji-pujian. Saya bersyukur kita punya tim yang mentalnya ajaib. Tidak ada orang, nyanyi aja mereka, saudara. Apalagi penyiar-penyiar radio kita sudah biasa. Ngomong di depan, tidak ada orang di studio, ya toh? Jadi kalau lapangan kosong buat mereka biasa ngomong terus anggap di studio. Saya enggak biasa, saya memang sering ke radio tapi saya suka ada orang, saudara. Lalu kemudian di situ pergumulannya begini. Suaranya, ada suara berkata gini, buat apa kamu terusin? Pulang aja lah. Toh sudah pasar murah, hujan seperti ini, lapangan banjir, enggak ada orang, pulang aja. Tapi ketika suara itu muncul, yang keluar di hati saya adalah kalkulasi. Saya ngomong ke Tuhan begini, dan saya ngomong ke jiwa saya, ini orang sudah korban, jemaat sudah korban begitu banyak. Mereka korban harta, mereka datang korban waktu, mereka jualan korban tenaga, dan orang-orang berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan buat acara ini supaya roh Tuhan kerja. Jadi kalau kamu pulang dan kamu batalkan acara ini, maka seperti kamu tidak anggap semua pengorbanan yang diberikan begitu banyak orang, dan harapan dari begitu banyak orang ingin melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Kamu seperti membuang semua pengorbanan orang secara sia-sia dan itu konyol. Dan kalkulasi itu menyentak saya berkata, Tuhan aku tidak akan pulang. Dan Tuhan berkata, kamu pulang nak, seumur hidup akan kamu sesali peristiwa hari ini. Karena kamu pulang sebagai orang yang kalah. Dan di situ dalam waktu sekian detik saya berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan bicara dengan lembut, dia berkata, nak, apa bedanya kamu bicara dengan ribuan orang, dengan dibandingkan kamu bicara dengan 2 atau 3 orang? Apa bedanya kamu menyampaikan firmanku, mendoakan orang sakit di depan ribuan orang, dengan kamu melayani beberapa orang dan bukankah mereka juga perlu ditolong? Saya bilang, iya sih Tuhan. Sebetulnya tidak ada bedanya. Kalau aku menuntut ribuan orang, lebih pada kesombongan, bukan kepada hati pelayanan. Kalau kita punya hati melayani, mau berapapun mari kita layani. Tapi kalau kita ingin terkenal, kita ingin dilihat orang bahwa jumlahnya banyak, kita ingin orang mengagumi kita kepengen jumlah yang besar. Walaupun sebetulnya kita juga pengen jumlah besar, karena kita pengen lebih banyak orang mendengar kabar baik. Dua sisi.
Dan akhirnya Tuhan berkata, majulah, berdiri, layani. Saya sudah berdiri, enggak ABC, saya naik panggung, saudara. Hujan lebatnya luar biasa. Saya sempat tengking loh, berhenti. Enggak berhenti itu, saudara. Tambah kenceng. Kayak ngece, hehe, raiso. Udan, tetap hujan. Lalu Tuhan berkata, khotbah aja. Saya nekat ngomong, di depan panggung hanya mungkin 12-13 orang. Lapangannya cukup gede loh. Hanya 12-13 orang. Saya ngomong sedikit, saya ajak mereka berdoa. Saya nekat, saya doakan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Begitu amin, saya bilang, coba dicek siapa yang sembuh. Sebagian besar dari mereka lari ke depan dan mereka mulai bersaksi. Ternyata sakitnya aneh-aneh dan sore itu Tuhan sembuhkan. Begitu orang keempat atau kelima saya lupa itu. Mulai bersaksi, itu orang yang di pinggir-pinggir saudara. Lari semua ke depan, dalam waktu singkat lapangan itu penuh dengan manusia. Roh Tuhan kerja lagi, begitu banyak orang disembuhkan. Dahsyat, hari itu termasuk salah satu yang ajaib yang pernah kami alami. Luar biasa dahsyat sekali. Begitu selesai, dia berkata begini, sekarang bagianmu sudah selesai, kamu boleh pulang nak. Saya pulang, saya pamit dengan beberapa orang, saya tinggalkan itu. Saya diberitahu belakangan, kepala polisinya datangin Pak Tim atau Bu Yuni, dia berkata begini, Pak, saya mau minta maaf. Loh kenapa? Dia cerita, saya ditekan oleh pihak sana. Saya ditekan oleh gereja. Saya bingung, Pak. Saya membatalkan Bapak tidak mungkin. Nanti saya kena juga, dilaporkan saya kena. Tapi saya berpihak ke Bapak, ya tidak mungkin. Resiko buat saya. Saya cari jalan tengah, Pak. Terus saya panggilkan pawang, Pak. Supaya hujan. Dengan tujuan kalau hujan kan Bapak bubar. Kurang ajar juga nih ya. Ngundang pawang supaya hujan. Kalau sudah hujan, Bapak bubar. Kan bukan saya yang bubarkan Pak, hujan. Memang belakangan saya tahu, keluar dari lapangan itu, kering saudara. Jadi khusus lapangan dihujani. Dia ngomong apa? Tapi hari ini saya melihat, ternyata Yesus itu luar biasa. Anda tahu? Kalau kita menghadapi apapun, masalah paling kritikal sekalipun, coba Anda mulai berhitung dan jadilah orang yang cerdas secara rohani. Anda hitung semua kerugian dan keuntungan buat kerajaan surga. Jangan hitung keuntungan buat kita. Karena kepentingan manusia ini selalu akan muncul. Tapi belajar menghitung dengan berkata, ini kerajaan Tuhan diuntungkan atau dirugikan. Sikap seperti apa yang terbaik untuk aku bisa membuat keputusan yang menguntungkan kerajaan Tuhan dan bukan kepentingan pribadi kita. Kalau itu menjadi cara berpikir kita, saudara akan seperti Yakub. Dia mendengar perkataan semua anak-anaknya Laban, dia melihat wajahnya Laban berbeda, dia mendengar keputusan Tuhan yang berkata pulang, dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kalau itu merupakan pola kerja kita, saudara dan saya akan hidup dengan keajaiban Tuhan sepanjang 2016 ini. Sayang, menurut saya banyak orang Kristen tidak mau berhitung seperti Yakub berhitung. Sehingga dia kerja dengan tidak ada hikmatnya, dan sama sekali tidak punya kemampuan menganalisa secara rohani apa yang dihadapinya. Seringkali orang hanya terburu oleh hawa nafsunya, keinginannya, keinginan matanya, ingin ini, ingin itu, dan dia kejar tanpa dia menghitung. Seringkali orang mempertimbangkan harga dirinya di atas segala-galanya, sehingga semua dikejar hanya berdasarkan supaya harga dirinya tidak jatuh. Saya berkata buat saudara, hitung semua dan utamakan kepentingan kerajaan Tuhan. Sebab hukumnya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan padamu. Saya berdoa kita jadi orang yang faham itu. Yang percaya katakan amin. Nah, hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau Anda membaca akan ayat ini, maka berkali-kali dalam ayat ini dikatakan tetapi Allah. Dalam bahasa Inggrisnya but God. Dan kalau Anda lihat sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kata pendek ini menjadi sesuatu yang ternyata sangat-sangat luar biasa. Beberapa bulan lalu kita kedatangan tamu hamba Tuhan bernama Henry Jones dan istrinya. Sudah lama beliau tidak datang ke Indonesia dan kemudian setelah mungkin hampir 10 tahun dia muncul datang lagi ke Indonesia karena diberi mimpi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang berubah dari hidupnya, makan lebih ngati-ngati mungkin karena umur gitu ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya sangat diberkati. Saya perhatikan ada satu kebiasaan yang menurut saya, Anda dan saya punya kebiasaan itu niru gak salah. Walaupun itu harus dilatih. Apa itu? Dia seringkali mengucapkan kata-kata ini, but God. Satu hari, terutama begini, kalau kita lagi ngobrol ya, ngobrol. Kalau saya lagi cerita sesuatu yang negatif, misalnya begini, dia tanya dengan saya, menurutmu tahun depan akan seperti apa dunia ini? Saya bilang kelihatannya ya, secara umum dunia ini tidak lebih baik. Ketika saya ngomong begitu, sambil bergumam, suami istri ini seperti duet. Ngomong ini, but God. Kalau Amerika seperti apa? Menurut aku Amerika gini, Obama gini. Langsung, but God. Apapun yang jelek saya omongin, jawabnya apa? But God. Tahu Anda artinya? Kamu boleh ngomong itu jelek, tapi Tuhan bisa membuat berbeda. Kamu bisa ngomong ini gak bagus, tapi Tuhan bisa memberkati kita. Seperti Anda berkata gini, oh saya dengar adik iparku sakit keras. Anda bisa berkata, but God. Orang ngomong apa toh? Tetapi Tuhan Jehovah Rafa bisa menyembuhkan dia. Itu kepanjangannya, pendeknya cuma but God. Anda bisa membuat stiker atau kaos, but God. Katanya tahun depan ekonomi akan hancur, but God. Artinya apa? Ada Goshen buat aku, but God will give me Goshen. Itu panjangnya, tapi kedawan tak singkat, but God. Ada orang berkata begini, kita akan kerjakan apa tahun depan? Kelihatannya akan penginjilan dipersulit. But God yang mengatakan bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Apapun yang negatif, ada orang berkata, kok kita tambah lemu? But God memberi aku kesehatan. Kok kita tambah kering? But God memberi aku kelincahan untuk bergerak. Kok kita mau susah? But God adalah penghibur buat aku. Anda bisa ngerti itu? Seringkali kita membiarkan segala sesuatu negatif muncul di depan kita. Tapi kita bisa berkata apa? But God. Masih belum mudah kan saudara? Baca dari sejak Kejadian. Abraham sedang frustrasi, tidak punya anak. But God datang kepadanya berkata, jangan khawatir, tahun depan lu punya anak. Ngerti saudara? Abraham harus mempersembahkan Ishak, membunuhnya di Gunung Moria. But God datang berkata, Abraham, jangan sentuh anak itu. Aku hanya pengen lihat hatimu kepada siapa. Anda lihat orang bernama Yakub 10 kali diubah upahnya oleh Laban. Dia kerja begitu keras. Orang berkata kamu hancur. But God menyertai dia. Sehingga diubah apapun tidak efek malah diberkati lebih lagi. Anda nangkap itu? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak. But God mengangkat dia jadi penguasa di tanah Mesir. Musa membawa akan 2 juta orang Israel dan di depannya Laut Merah menghadang mereka. But God
berkata, ulurkan tongkatmu dan lautan dibelah. Baca seluruh Alkitab. Yesus datang, orang menyalibkan dia, dan Tuhan mati. But God membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Selalu ada Tuhan yang bisa membalikkan keadaan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Jangan biarkan apapun yang negatif menguasai hidup kita. Ada orang yang hobinya baca ramalan bintang. Wong sudah umur 75 kok, jodoh Anda hari ini. Seandainya satu hari, saya tidak pernah menganjurkan ya, Anda lagi tiba-tiba terbaca berkata, rezekimu seret tulis di koranmu, but God. Dan jangan pernah baca itu lagi saudara. Lebih baik dengerin perkataan Tuhan daripada horoskop. Amen saudara. Seringkali kita melihat di televisi, kalau Anda lihat itu debat politik segala macam, semuanya suram. Ambil stiker, but God, TV membuat stiker gitu loh saudara. Amen. Ada orang berkata, rumahmu harus dilelang, but God, Tuhan yang bisa memberkati dan mengubah keadaan. Selalu Anda baca di Alkitab, akan ada perbedaan yang luar biasa. Coba buka kitab Maleaki, pasal yang ketiga. Maleaki pasal 3. Ayat 18. Maleaki 3, 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah atau melayani Tuhan dan orang yang tidak beribadah atau tidak melayani Dia. Dia berkata akan ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Siapa yang tahu Anda dibenarkan oleh Kristus Yesus, lambaikan tangan saudara. Apapun yang orang fasik alami, engkau berkata apa? But God. Anda tahu peristiwa Great Awakening? Hari pertama, seluruh kota hujan lebat. Saya dengar ada teman yang pulang dari rumah sebentar, sore-sore balik, hujan di jalan kehujanan. Dan dia berkata, waduh, seperti apa itu lapangan kalau hujan lebatnya seperti ini? Begitu dekat dengan tempat ini, but God, tiba-tiba dia sadar ada payung di atas kita. Dan semuanya basah, kita sendiri yang kering. Anda tahu kan? Ada satu lagi mujizat yang Anda mungkin tidak nyadari. Anda tahu di MHC itu nyamuknya ganas, saudara. Teman-teman yang latihan, yang semua di situ tahu. Anda pakai jin tembus. Kita bergurau itu biasanya nyamuk itu ngentupnya kambing. Kulit kambing tembus apalagi jeans. Sehingga teman-teman yang bertugas yang akan ikut tidur dengan peserta yang lain sudah bawa autan. Tapi kenyataan pada hari H orang berkata nyamuknya ganas, but God mengusir semua tulah Mesir. Nyamuk pergi. Dia bisa buat itu. Autannya enggak laku, saudara. Enggak kepake. Itu sebuah keajaiban Anda tidak tahu. Tanya mereka yang sudah digigiti nyamuk. Dia kalau sudah nempel katanya, digoyang gini, enggak mau pergi. Kecuali dia harus berdarah bersama Anda. Cret, baru selesai. Goyang enggak mau pergi. Kelihatannya hal sepele. Hari kedua panasnya luar biasa. Orang berkata siapa yang tahan? But God. Membuat ribuan anak-anak itu bertahan dari pagi sampai sore. Di tengah panasnya seperti itu. Kalau bukan karena roh Tuhan yang pegang dan jagai nggak mungkin. Kita sudah lihat mujizat demi mujizat saudara. Saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada perbedaan.
tahun ini dia akan buat perbedaan. Dia berkata antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang melayani dia dengan orang yang tidak melayani dia. Saya berdoa, ini jadi tema kita sepanjang tahun. Temanya apa? But God. Anda lagi susah, orang berkata, kok susah? But God. Aku cuma kira pura-pura susah kok sebetulnya kok. Dalamku sih lebih susah, tapi dalamku lagi I'm happy with God. Amen, saudara. Kalau Anda ngerti, Tuhan sedang buat perbedaan yang ajaib. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, lihat pada kalimat yang terakhir, Alkitab berkata, Yakub mengatakan, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Kalau Anda bisa mengerti ini, maka inilah yang sebetulnya seringkali orang berkata sebagai transfer of wealth. Yakub berkata, Tuhan yang mengambil ternak ayahmu. Pak, Tuhan mencuri? Tidak. Dia pakai cara yang elegan sekali. Dia berkata, setiap kali berubah, kamu yang polos ya, yang lahir polos banyak. Kamu yang bintik-bintik ya, yang lahir bintik-bintik banyak. Dan Yakub mengatakan, Tuhan mengambil kekayaan ayahmu dan memberikannya kepadaku. Itu yang orang berkata, ada pemindahan kekayaan. Saudara, saya harus bilang dengan saudara jujur apa adanya. Pada waktu 6 bulan lalu, jadi Great Awakening ini persiapannya hanya 5 bulan. Dari sejak saat Tuhan bicara untuk kita melakukan itu. Saudara, pada waktu Tuhan pertama kali bicara supaya kita buat The Great Awakening. Dan Tuhan berkata, pakai gedung MHC yang belum selesai dibangun sebagai panggungnya. Seminggu pertama, saya penuh dengan excitement. Saya bilang, luar biasa, ini kepercayaan Tuhan. Tidak ada beban apapun. Saya ditanya, kamu sudah ngitung, kira-kira budgetnya berapa? Enggak. Lah kamu lagi ngapain? Lagi bersuka cita, roh saya. Saya lagi bersyukur, saya bilang ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan, mari kita kerjakan yang terbaik. Tapi pada akhirnya Anda harus mengerti. Toh kita harus menghitung, saudara. Nah, kalau Anda pemimpin, Anda tidak bisa melihat satu bagian. Anda mesti melihat di mejamu itu seluruh bagian. Satu aja, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini enggak mungkin. Dalam waktu 5 bulan, gedung itu harus disulap. Jadi kantor, jadi green room, jadi ruang istirahat, sekaligus panggung. Karena itu artinya kerja di situ harus dipercepat. Yang kedua, kita bayari cukup banyak untuk kota-kota yang memang nggak ada dana. Kan itu dari hamba-hamba Tuhan yang di pinggir-pinggir kota dan di luar kota. Mereka nggak punya biaya untuk mengizinkan anak-anak mereka kemari. Jadi bus itu, saya nggak tahu, saya lupa jumlahnya itu. Itu kita sewakan, pulang pergi. Menyediakan makan. Kita membangun WC. Saya ngitung sampai sebuah titik saya bilangin, Tuhan, ini kalau aku ngitung, aku tidak akan berani. Anda tahu membayar panggung, sound system, lighting, LED. Orang berkata, wah hebat soundnya. Sampai tanah mas mendengar dengan baik. Orang Puri cukup buka jendela, firman mereka dengar. Bayangin. Semua orang kan berkata begitu. Tapi harganya, Anda harus ngerti mas bro, itu nggak bisa dibayar pakai kacang dan kuaci. Kita nggak punya uang. Jujur sih nggak ada.
Saudara kan ngerti kita harus menyiapkan makan ratusan ribu porsi. Hanya dagingnya saja. Sebetulnya kita mesti bayar 1 miliar. Dagingnya tok. Belum nasinya, belum segala macam. Belum mesinnya. Bayangin. Sampai di titik saya bilang begini, Tuhan, inilah waktunya benar-benar buat aku beriman. Mau dipikir bagaimana? Saya kan pernah ngomong dengan saudara, ya kira-kira 10M lah ya. Sebetulnya saya diskon itu. Karena kalau saya tunjukkan angkanya Anda mesti pingsan. Sebagian mesti lemes ini. Kadang-kadang menurut saya saudara, bukan kadang-kadang. Yang bisa handle the truth, kebenaran mutlak itu cuma Tuhan. Saya bagaimanapun saya ngukur lah. Ini kalau saya tunjukkan angkanya, sebagian merosot. Kenapa Pak? Darah rendah. Saya bilang kira-kira. Tapi untuk penyelenggaraan saudara, kita enggak utang. Semua dicukupi Tuhan. So, terima kasih buat semua persembahan korban saudara. Teman-teman luar kota, orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan buat saya itu sebuah kepercayaan. Saya melihat keajaiban Tuhan. Saya berdoa itu akan jadi sebuah momentum supaya kita punya modal iman yang kuat buat masuk tahun ini. Dan percaya Tuhan akan buat yang lebih besar di tengah-tengah kita. Dan Tuhan memberkati Anda lebih lagi. Sebab itulah kerajaan surga. Belum di luar omongan orang, saya pernah cerita ke saudara kan. Ada orang-orang yang ngider cerita bahwa katanya kalau saya buat pasar murah terus saya cari uang dari Belanda. Saya bilang itu ide dari mana? Tapi saya hanya berkata, karangan orang kok mau dilawan seperti apa? Orang kalau gosip itu kan tidak lebih tinggi daripada kentut, saudara. Just gitu. Kalau Anda di lift, ya toh, sudah penuh orang, tutup, gerak, naik, lantai 36, ada yang kentut, Pak, bless, rasano saudara. Mau dilawan bagaimana? Masa tiap pantat kita ciumi? Dan biasanya yang berbuat, yang akan supaya nggak ketahuan, ya toh. Saya sudah biasa, orang ngomong gini, entot ini, dalam lift. Mau bagaimana? Anda nggak tahu sumbernya di mana, nggak tahu. Mau marah juga nggak jelas. Makin Anda buka mulut, masuk. Diam lebih baik. Silent is golden dalam hal itu. Paling kalau Anda punya inhaler ya itulah. Anda cuma buka begini. Sedikit menolong saudara. Tapi the rest, tutup mulutmu baik-baik kalau sudah ada kayak begitu. Nggak mungkin. Anda berkata, siapa? Masuk langsung. Daripada nanti Anda ngomong baunya kentut. Karena masuk ke mulut kita. Tapi kalau saya lihat penyertaan Tuhan, dahsyat. Ada orang hamba Tuhan datang ke saya, Pak, terima kasih Anda sedia keluarkan miliatan. Saya bilang dalam hati saya, duit saya nggak punya. Ini sebuah perjuangan, perjalanan iman. Nah kan ada persembahan Pak waktu di MHC. Ya saya mau beritahu saudara. Itu kan anak-anak muda. Bukan karena kita lagi minta uang. Lagi didik mereka memberi. Ini maaf nih saudara ya. Buat sewa lampu aja nggak cukup. Serius. Saya nggak mau cerita-cerita. Tapi Tuhan tetap ajaib.
Itu kita pakai, saudara, untuk panggung semua itu sampai 4 vendor, 4 perusahaan. Tidak ada satupun persewaan sound system yang bisa handle segitu, nggak bisa. Semua dari panggung, lighting, semuanya kita sampai pakai 4, digabung jadi satu. Saya kalau begitu selesai, saya hanya bilang, Tuhan kalau bukan karena Engkau dan anugerah-Mu nggak mungkin lah. Tapi kita mengalami kenyataan Dia Jehovah Jireh. Amen. Yakub berkata, Tuhan mengambil harta ayahmu dan memindahkan, memberikannya kepadaku. Apa itu? Transfer of wealth. Salah satu vendor itu sebetulnya mahal sekali. Aneh, di bulan Desember, no job, saudara. Datang ke kita nawarkan itu di bawah 50% dari harga yang biasa. Orang berkata, Pak mahal, but God. Itu tok modali, saudara. Kalau sudah Tuhan yang bertindak dan Dia bicara, hasilnya akan berbeda. Yang percaya katakan amin. Nah, yang terakhir. Ini penting sekali. Saudara, kalau Anda membaca Kejadian tadi pasal 31, itu kalau menurut saya adalah cerita di belakangnya atau istilahnya dapurnya. Tetapi di satu ayat sebelumnya, yaitu pasal 30, ayat yang ke-43, inilah etalasenya. Jadi nanti di rumah Anda baca dari pasal 30 ayat terakhir, terus Anda sambung dengan pasal 31 ayat pertama tadi. Kita lihat pasal 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, onta dan keledai. Kalau Anda baca ayat tadi, seperti restoran itu tempat penyajiannya. Saudara disajikan di meja yang bersih, dengan piring bersih, semuanya bagus, didekor begitu indah. Di banyak restoran juga kelihatan sangat mewah restorannya. Itu di pasal 30 ayat yang terakhir tadi. Yang berkata Yakub makin diberkati, dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Dan orang berkata, wow, itu tempat penyajian restorannya. Tapi kemudian di pasal berikutnya, mulai ayat yang pertama, Yakub cerita, sebetulnya belakangnya ini apa? Nah itu dapurnya. Mudeng saudara. Nah kalau saudara tidak cukup dewasa, Anda masuk restoran, langsung ke dapur, mungkin langsung keluar nggak jadi makan. Karena dapur itu mungkin Anda menjumpai tikus kecil di situ. Di dapur mungkin Anda jumpai kecoa di situ. Di dapur Anda jumpai semut yang banyak. Di dapur Anda jumpai sampah yang mulai bau. Di dapur Anda jumpai pisau satu dipakai motong ini, motong ini, motong ini. Kok tahu Pak, saya pernah sering kali ngalami makan buah rasa bawang. Saya tahu ini pasti pisaunya habis untuk ngecek bawang terus pakai untuk motong ini. Saya taruh dengan sopan lah buah itu, sudah khamir. Dengerin baik-baik saudara. Kalau kita, dengerin ya, kepada Musa Tuhan cerita jalan-jalannya atau caranya. Kepada orang Israel dia nyatakan perbuatannya. Perbuatannya itu etalasenya. Penyajiannya, nampak luarnya seperti itu. Tapi ketika Anda melihat dalamnya, ketika engkau dewasa, Anda akan luar biasa. Tapi kalau tidak, akan masalah. Menjelang GA, Tuhan ngomong sama saya gini, nak, dalam acara nanti, kamu bisa jadi orang yang sangat diberkati. Atau engkau akan jadi orang yang sangat tidak dapat berkat. Dan hanya kepahitan dan kecewa hatimu. Saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Nanti kamu lihat. Saudara, saya ini kan
termasuk hamba Tuhan. Ya toh? Yang ngisi acara lah, gini. Dan kita di Semarang tuan rumah. Kita mengabdi, kita melayani. Anda kalau lihat, kalau Anda duduk di plastik biru dengan jemaat, orang-orang duduk di situ, mereka berkata, Pak, pada nangis di jamah Tuhan. Tidak bergerak. Ini orang sopan, tidak menjarah apapun. Dikasih baru diterima, semua ngangkat tangan, semua nyanyi, lompat-lompat, panasnya kayak begitu. Tuhan juga proteksi kita, urapannya, hadirat Tuhannya Pak, sampai di belakang kenceng. Saya dengar laporan dari teman-teman dokter di belakang, mereka berkata sampai merinding semua kita. Urapannya luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Kalau Anda duduk di situ, engkau menikmati semuanya etalasenya, engkau diberkati. Cobalah masuk di belakang layar, di balik tirai. Begitu Anda masuk, di gedung itu ada ribuan orang. Penari dari sekian kota, panitia, orang I.O., segala macam keruwetan di situ. Anda masuk ke green room tempat hamba Tuhan, di situ orang lapor semuanya. Dan dia tidak lapor hanya yang baik. Mereka lapor semua keruwetan. Saya harus mengakui, kita sebetulnya belum mampu menyelenggarakan dalam capacity sebesar kemarin. Tuhan sedang stretch kita, diperbesar capacity-nya. Karena itu mengerikan. Ada orang yang dicari teman-temannya, Pak ini hilang, Pak ini hilang. Kenapa kok hilang? Di telepon gak diangkat, di BB hanya di-read gak dibales, di HT tidak nyaut. Kemana ini? Saya tenang aja. Sopoto itu diculik pasti. Oleh siapa Pak? Mungkin istrinya. Dicari nggak ada Pak. Dia janji ini, janji ini, janji ini. Tidak ada. Saya lihat I.O. lagi bersih tegang. Urusan acara. Sampai ototnya keluar semua. Bayangin. Anda pernah ngeliat itu nggak? Saya sambil, maaf nih, dengar saya bilang. Kok bumi langit, kalau sudah rotok stres saya keluar. Haleluya. Dengan orang-orang itu happy begitu keluar. Pak ini kira-kira gubrak saudara. Tapi kalau Anda dewasa, Anda akan menikmati semua keributan dan keruwetan di belakang itu. Itu tempat Anda belajar jadi orang-orang hebat. Bagaimana Anda handle puluhan ribu orang sekali kebaktian. Memberi makan puluhan ribu orang. Handle acara bagaimana supaya jadi. Tetap teriak ke Tuhan. Jangan sampai hadiratnya itu tidak turun. Semua itu sebetulnya ajang pembelajaran luar biasa. Itu semua ilmu terbaik keluar di situ. Ibu Suset ngomong sama saya begini. Pak Petrus, ini betul-betul profesional. Hampir keselak loh saya sebetulnya saudara. Saya tidak percaya Anda tiap 10 menit ganti acara. Waktu saya terima rundown-nya, dia berkata mana mungkin orang Indonesia jam karet. Tapi ketika saya ikuti bisa persis, bahkan Anda lebih awal maju dan semua rundown-nya tepat, tidak ada yang geser. Menit per menitnya, saya salut ini profesional. Keselak kedua kali saya saudara. Sebab saya tahu dapurnya. Penari ribut, belok kene enggak sini dulu. Terus muter di depan saya, hampir kesamplok saya. Belum lagi urusan pejabat yang mau datang. Ini datang pejabatnya piye? Suruh duduk, mau pulang silahkan. Tetapi bagaimana? Anda bisa ngerti itu? Ada satu yang sudah nyiapin sambutan. Tertulis saya sudah lemes. Wah ini, Tuhan jangan sampai. Ketika dia maju ke depan, ditinggal. Puji Tuhan. Nah orang kalau nggak biasa gitu pasti pendek. Atau panjang banget nggak bisa mendarat saudara. Itu akan ngaco. Kita doa, berhenti Pak, tolong berhenti. Dalam nama Yesus berhenti. Dalam nama Yesus berhenti. Berhenti, amin. Berhenti, tepuk tangan saudara. Anda bisa ngerti ya? Itu keruwetan yang di dalam itu haleluya.
Dan kita sejujurnya berkata kelemahan banyak. Saya hanya minta please teman-teman, masing-masing bagian buat evaluasi kerja. Apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Karena percayalah Tuhan akan membuat terus kita naik dan tidak akan turun. Artinya tanggung jawabnya akan diberi lebih besar, kita harus kerja dengan lebih baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi setiap kali Anda melihat apapun, mari dewasa kalau Anda melihat dapur, Anda lihat semua keruwetan, Anda mesti berkata, Tuhan ajari aku. Di titik seperti inilah, sebetulnya kita belajar banyak. Saya masih ingat satu hari, saya ikut KKR-nya Benny Hinn untuk kesekian kalinya. Dan wajah saya sudah dikenal oleh timnya. Jadi hari itu, saya diundang. Dia bilang, Pastor, kamu nanti duduk di depan ya dengan Benny Hinn. Oh ya, terima kasih. Tapi Anda harus dengan kami di belakang, nanti keluarnya sama-sama dengan para pendeta yang lain. Saya dibawa masuk ke ruang belakang, saudara. Benny Hinn belum datang. Dan isinya adalah sekian belas pendeta. Ada tempat teh, kopi, segala macam makanan kecil. Pada ngobrol, saya juga kenalan dengan beberapa orang. Dan di ruang belakang itulah tempat saya belajar. Saya melihat akan keruwetan, ketegangan mereka, apa yang dibicarakan. Dan di ruangan itu ada banyak hal yang jemaat duduk di sana nggak akan pernah tahu. Tapi di situ tempat menurut saya belajar begitu banyak. Bagaimana seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan. Terlalu banyak untuk diceritakan. Tapi saya mau berkata, apakah kita cukup dewasa untuk melihat bagian dapur, melihat akan semua ketidaksempurnaan, atau kita adalah orang yang hanya ingin sekedar melihat akan etalasenya, penyajiannya, dan kita diberkati. Saya merasa bersyukur, saya bisa lihat yang di dalam, saya bisa menikmati yang di luar. Dan saya berkata, Tuhan, jagai hatiku, supaya melihat semuanya ini sebagai ajang pembelajaran yang hebat. Bagaimana dengan kondisi begini, outputnya bisa seperti itu. Karena Tuhan. Saya berdoa, 2016 jadi tahun yang berbeda buat kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara, sekarang siapkan hati terima tubuh dan darah Kristus. Nanti pada waktu persembahan Anda akan lihat klip dari acara The Great Awakening. Saya tahu tidak bisa mewakili semua yang ada, tetapi paling tidak akan mengingatkan kita apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Dan mari bersyukur dengan apa yang Dia berikan buat kita hari ini. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah. Mari yang bertugas boleh maju ke depan, kita layani saudara-saudara kita. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak
Sama-sama. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tadi pagi Pak Yos cerita dengan saya. Istrinya, Bu Yos, ngecek akan penginapan di BRPP. Yang jaga tanya pada malam itu, Bu, ngundang pawang hujan siapa? Karena itu real sekali, seperti ada batas, saudara. Dijawab dengan tenang, ini yang tidur sini ini pawangnya semua. Dia bilang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Dia bilang itu kayak garis. Itu kalau enggak ilmunya tingkat tinggi, tidak mungkin. Wah, keliru, saudara. Itu ilmu tertinggi, saudara. Yang punya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amen. Bagaimana orang tidak percaya bahwa ini Tuhan yang punya kerja. Bahwa ini pestanya Tuhan. Bagaimana orang masih bisa menyangkal bahwa ini pekerjaan manusia. Anda tahu hari kedua hujan kan? Yang hujan khusus MHC tok, saudara. Itu dari jam 4. Ada yang aneh. Saya harusnya khotbah itu 45 menit. 15 menit saya berhenti. Tuhan berkata cukup, berhenti. 15 menit. Saya masuk semua bingung, loh kenapa berhenti? Nggak tahu, Tuhan bilang cukup. Pas lagi kita diam, ada beberapa hamba Tuhan diberitahu Tuhan gini, sebelum jam 6 tutup nak. Selesai sebelum jam 6. Panggil yang teman-teman IO, kita mau begini. Itu pun masih tawar-menawar. Pokoknya sebelum jam 6 Tuhan bilang selesai. 6 kurang 1/4, semua dan saudara, selesai. Waktu selesai semua, hujan gerimis mulai turun. Tiba-tiba, sekian menit hanya pendek. Tapi itu tidak mengganggu apapun. Karena acara sudah selesai. Tapi di luar itu kering. Saya bilang, Tuhan dengan iblis seringkali main catur. Anda lihat seperti Elisa ketika menghadapi pasukan Aram. Itu apapun yang direncanakan pasukan Aram, Elisa bisa ngerti. Sampai mereka marah betul. Dan sebelum iblis lakukan sesuatu, Tuhan membuktikan dia maha tahu. Dia perintahin kita melakukan hal yang tidak lazim kita buat. Kalau Anda ngikuti dapurnya, Anda akan tahu yang seperti itu juga. Bagaimana menit per menit Tuhan itu beracara dan ngatur dengan canggih sekali. Dan saya mau beritahu saudara, itu Tuhan kita. Dan hari ini kita terima tubuh dan darahnya. Karena yang paling aman,
kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal memerintah hidup kita. Amin, saudara. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini. Kami bersyukur buat tubuh-Mu yang Engkau pecahkan buat kami. Dan Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, dan Engkau yang perintahkan makanlah. Hari ini kami makan tubuh-Mu, Engkau di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan, saudara. Angkat akan cawan ini. Alkitab berkata sesudah makannya mengangkat cawan yang berisi anggur, yaitu darahnya. Dan Dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Alkitab mengatakan kehidupan itu di dalam darah. Dan Dia berikan kehidupannya masuk di hidup kita. Dan Dia berkata, minumlah dengan iman. Kami minum dan kami terima kehidupan Tuhan. Amin. Minum, saudara. Jesus, thanks a million. Mari bersyukur dengan apa yang Dia sudah berikan sepanjang 2015. Dan biar berkat yang ajaib turun buat semua kita sepanjang tahun ini. Terima berkat di awal tahun. Jesus, memintakan berkat Tuhan buat awal tahun ini. Ini tahun keajaiban buat anak-anak-Mu. Ini tahun terobosan yang besar. Ini tahun yang dahsyat buat anak-anak. Blessing-Mu turun, Tuhan. Biar kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami naik dan tidak turun. Kami di atas dan bukan di bawah. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami tidak berhutang, tapi kami memberi pinjaman dan kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarkan anugerah Tuhan turun. Sambil Engkau sebut nama yang paling mulia dan sembah Dia. Jesus, thanks a million. Bersyukur dengan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Jesus, bersyukur kepadamu. Akan bawa korban kami kepadamu, Kau yang memberkati menguduskannya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita bawa korban kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tanggal 16 Januari ada kebaktian Kaleb jam 9 pagi. 16 Januari di Kapel Baptis. Kemudian Impact akan dimulai tanggal 11 April sampai dengan 10 September. Bapak Ibu yang belum pernah ikut kelas ini, sekolah ini, saudara ikut. Ya, karena akan mendapatkan begitu banyak berkat, begitu banyak pelajaran. Dan akan ditutup tanggal 29 Februari, masih ada waktu untuk bisa mendaftar. Yang ketiga, Natal bersama dengan Pemkot, ada tanggal 15 Januari di tempat ini. Jam 6 sore akan gabungan gereja-gereja dan pemerintah kota juga akan bergabung dalam acara Natal bersama. Kemudian di depan ada anak-anak muda, anak youth jualan kaos GA, saudara bisa beli di lobi. Kita akan bawa korban kita dan kita akan lihat klip GA akan diputar dan kita saksikan sama-sama. Silakan. Kami persembahkan acara 2 hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena semua ini asalnya daripadamu, kami akan mengalami kebangkitan yang besar. Gerejamu dibangkitkan, anak-anak Tuhan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. For I am a pilgrim on a journey. I'm coming, great awakening. And you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling. And in my weakness, you are the strength that comes from within. Good shepherd of my soul, take my hand and lead me. We are here for the great awakening. Kita ada di sini untuk satu kebangkitan yang besar. We are here believing God is ready to do something fresh and new in Indonesia. Kita ada di sini karena kita siap Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Amen. Amin. Cause my face to arise, stand at attention, for you are calling me to greater things. And you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling.
Sekarang kita berdiri sama-sama saudara, kita akhiri acara kita, kebaktian kita pada malam hari ini. Kita berdiri sama-sama, angkat tangan kita doa buat korban kita pada malam hari ini. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat anugerah-Mu. Di tahun yang baru ini kami akan lihat mujizat keajaiban yang baru. Tahun ini kami akan lihat bagaimana Kau membedakan kami dari orang-orang di sekitar kami. Kau membuat perbedaan yang nyata dalam hidup kami. Tidak ada orang miskin tengah-tengah kami karena kami semua diangkat diberkati Tuhan. Kau menguduskan korban kami hari ini dalam nama Yesus. Diberkati dan dilipat gandakan. Kami yang menabur kami akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat jadi bagian jatah kami. Tidak ada orang miskin tengah-tengah kami karena setiap kami diberkati diangkat Tuhan. Jatah kami jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Kami akan berikan pinjaman dan tidak meminjam. Amin. Kami diberkati dan kami akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan keintiman dalam Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara. Karena ada kebangkitan yang besar. Lihat di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang besar.